Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Profesor Rahmat Mulyana, Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal. Yang kami hormati Rektor IAI Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan MAG PhD. Yang kami hormati Kopertais Wilayah Jawa Barat, Bapak Dr. Usep Dedi Rustandi. Yang kami hormati juga pengurus Yayasan Islamic Center Cirebon. Hadir pula unsur Muspika Kecamatan Kedawung, Pak Kapolsek. Hadir pula para sepuh, para kiai, para ustadz, para alim, tokoh-tokoh Cirebon. Alhamdulillah ini hadir semua. Ada Pak Haji Yuniawan, Pak Saleh Suharna, Pak Haji Effendi Umar, Pak Dr. Kiai Haji Muhlisin Muzari, orang-orang tua kita, orang-orang tokoh Cirebon, Pak Haji Halim Falatehan, kemudian Pak Haji Muhammad Toha. Ini sangat bangga sekali hari ini bisa bertemu dengan guru-guru kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang mewakili, para wisudawan dan wisudawati Institut Agama Islam Islamic Center yang ada hari ini sangat berbahagia, yang sangat kami banggakan. Wisudanya angkatan 28. Di wisudanya tanggal 28. Itu sangat istimewa ini. Karena tidak semua wisuda tanggalnya sama dengan angkatannya. Tetapi hari ini tanggalnya bersamaan dengan angkatannya. Belum tentu angkatan tahun depan angkatan 29 di tanggal 29. Kemudian para orang tua atau wali ataupun suami ataupun istri yang pada hari ini ikut mendampingi para wisudawan dan wisudawati. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim tepatnya tanggal 28 Desember 2022 menjelang akhir tahun 2022 dan juga akan memasuki tahun 2023. Kita bisa bertemu bersilaturahim bermuajahah di gedung Islamic Center ini dalam rangkaian kegiatan wisuda IAI Cirebon angkatan 28. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mungkin sedikit saya akan memberikan motivasi aja kepada wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Jangan putus asa, jangan merasa minder, jangan kecil hati sebagai alumni Institut Agama Islam Cirebon ini, agar bisa membaktikan diri selama ilmu yang didapat pada masa perkuliahan ini. Saya termasuk salah satu alma maternya. Saya termasuk sebagai ketua angkatan alumninya. Enggak, saya enggak minder. Saya 2009-2014 sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang memberanikan diri ikut
pertarungan pileg di provinsi cuman saya Pak, satu-satunya. Dan alhamdulillah saya lolos di DPRD provinsi. Itu alumni Institut Agama Islam Cirebon. Kemudian 2014-2019 dari 100 anggota DPRD Jawa Barat yang ikut bertarung ke DPR RI itu ada 27. Dari 27 anggota DPR Jawa Barat yang bertarung ke DPR RI, hanya satu-satunya yang lolos di DPR RI alumni Institut Agama Islam Islamic Center. Dan itu se-Jawa Barat Pak. Dari 100 anggota DPR Jawa Barat, dari semua fraksi, saya termasuk yang lolos satu-satunya. Artinya kita membuktikan bahwa pengalaman, ilmu yang kita dapat dari kuliah di sini kita manfaatkan dan kita berdayakan untuk rakyat kita sendiri. Dan alhamdulillah dari 9 anggota DPR RI Dapil Cirebon Indramayu itu jumlahnya ada 9. Dari 9 anggota DPR RI Dapil Cirebon, mohon maaf, itu ada 102 yang di Dapil sini yang mencalonkan DPR RI, yang Dapil Cirebon Indramayu Jawa Barat 8. Dari 102 yang terpilih 9. Dari 9 yang terpilih 1 dari alumni IAI Cirebon. Makanya kita jangan minder, jangan minder. Dari 575 anggota DPR RI se-Indonesia itu ada sekitar 75 anggota badan anggaran. Dari 75 anggota badan anggaran, satu-satunya anggota badan anggaran DPR RI alumni IAI Cirebon. Ya, mangga Pak. Dari 9 anggota DPR RI sini Pak, Dapil Cirebon jumlahnya 9. Dan alhamdulillah jumlahnya di sana yang tugas DPR ini ada 11 komisi Pak. Komisi 1 membidangi pertahanan, Komisi 2 membidangi dalam negeri, Komisi 3 hukum dan keamanan, Komisi 4 pertanian, Komisi 5 infrastruktur, Komisi 6 BUMN, Komisi 7 migas, Komisi 8 sosial agama, Komisi 9 kesehatan, Komisi 10 pendidikan, Komisi 11 keuangan. Ya, dari 9 anggota DPR RI Dapil sini cuma satu-satunya yang di Komisi 11 mengurus anggaran APBN 3.075 triliun se-Indonesia Pak. Ya. Karena apa? Sehingga saya memberikan motivasi kepada alumni ini, jangan merasa takut, jangan merasa khawatir, insya Allah yang penting kita baktikan dirinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada manfaatnya untuk orang lain. Jangan sampai hanya tidak ada manfaat. Karena ada manfaatnya untuk orang lain inilah makanya kita bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Enggak Pak, saya enggak malu Pak. Begitu CV di kurikulum vitae saya mencantumkan saya S1 di IAI Cirebon. Apa tuh Pak IAI Cirebon? Institut Agama Islam Cirebon. Yayasannya Islamic Center. Enggak apa-apa Pak. Kita tidak kalah kok, buktinya dari kampus universitas yang lain yang ada di Cirebon tidak ada yang lulus di DPR RI. Nah, harapan seperti itulah yang perlu kita beri motivasi, semangat tinggi, semangat juang, di mana kita ada belajar, insya Allah ke depan ada jalan. Tadi disampaikan oleh Pak Sesdijen, bagaimana supaya APBD itu bisa dialokasikan bantuan untuk sekolah madrasah untuk diniyah. Saya kebetulan tugas di Komisi 11 yang membidangi urusan keuangan, yang membidangi urusan APBN sebagai anggota badan anggaran. Paling gampang Pak Sesdijen kalau ingin mengalokasikan anggaran, karena di sana anggaran itu banyak. Anggaran itu sangat banyak, triliunan. Silahkan, ada 3.000 triliun lebih anggaran itu untuk diserap 34 provinsi. 518 kabupaten kota seluruh Indonesia, silahkan diserap. Siapa yang berlomba-lomba untuk bisa menyerap APBN, disitulah yang akan bisa mengalokasikan anggaran untuk daerah, kabupaten kota, provinsinya masing-masing. Tinggal tergantung usernya, tergantung penggunanya. Siapa penggunanya? Penggunanya adalah kepala daerah, bupati kota, bupati wali kota, gubernur. Kalau bupati kepala daerahnya bisa menyerap anggaran APBN di sana, insya Allah Pak, daerah bisa maju.
Tahun 2021 ya Pak, itu serapan paling tinggi APBN dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung bisa menyerap APBN 3 triliun bayangin Pak. Sementara APBD Kabupaten Cirebon cuma 3,4 triliun. 3,4 triliun APBD Kabupaten Cirebon diambil untuk belanja pegawai 65%. Diambil untuk pendidikan 20%, diambil untuk kesehatan 15%, maka APBD sudah habis untuk kegiatan-kegiatan yang tadi itu. Bagaimana dengan untuk sarana prasarana sosial keagamaan, untuk hibah bansos keagamaan, yang nggak ada, duitnya sudah habis. Bagaimana untuk infrastruktur? Ya bagaimana orang duitnya sudah habis APBD-nya. Bagaimana kalau untuk menghadapi DBA, persiapan dana bencana alam? Ya tidak ada, duitnya sudah APBD sudah tidak ada. Tetapi kalau kita bisa menyerap APBN dari sana, kemudian bisa diterapkan di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon atau dapil kita, itu insya Allah Pak, dengan hitungan 2 tahun bisa selesai. Yang penting kita jangan bermain-main di anggaran. Yang penting itu, contoh apa? Saya sebagai anggota Badan Anggaran, memberikan anggaran kepada kabupaten kota, 518 kabupaten kota, saya siap membahas dan menganggarkannya dengan catatan ada di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kalau kita ujuk-ujuk ngasih anggaran kepada Kabupaten Cirebon, sementara kepala daerahnya tidak mau mengusulkan, pulang-pulang kita diborgol Pak. Ada apa ini? Sebagai badan anggaran tiba-tiba mengucurkan anggaran untuk Kabupaten Cirebon, sementara usulannya tidak ada, payung hukumnya tidak ada, permintaannya tidak ada. Jangan-jangan ada bermain. Tetapi kalau di sini yang RPJMD-nya mengusulkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerahnya mengusulkan, kemudian kita sambut di sana. Pada saat sudah di Bappenas, pada saat sudah di Kementerian PPN, dibahas bersama dengan Menteri Keuangan, dibahas bersama dengan kita Komisi 11 dan di Badan Anggaran, saya lihat ada nggak di usulan Jawa Barat? Oh ada. Saya mungkin Jawa Barat nggak akan melihat Kabupaten Garut dulu. Ada apa Kabupaten Jawa Barat? Saya lihat dulu Kabupaten Cirebon, apa saja nih usulannya, RPJMD-nya. Saya lihat dulu Jawa Barat. Setelah dilihat Jawa Barat, oh iya sudah ada di Kabupaten Cirebon ada. Tentunya akan saya pertahankan, akan saya bagaimana usahakan maksimal agar usulannya ada yang di RPJMD itu bisa kita setujui dan bisa ACC. Gak usah banyak-banyak lah Pak. Per tahun dapat 1 triliun saja, semua beres untuk Kabupaten Cirebon. Dari APBN. Oh ternyata kurang 1 triliun dari APBN, sudahlah kita ambil lagi, ada tuh 60 triliun dari APBD provinsi, kita serap lagi, kita ambil lagi, bagaimana supaya kita didapat. Maka di situ akan terkoneksi semua anggaran itu, tidak mengandalkan APBD. Maka Pak Sesdijen, kalau misalkan APBD bagaimana supaya bisa diliterasikan untuk hibah bansos sarana prasarana keagamaan, uang dananya sudah habis. Tapi kalau kita punya dana cadangan besar dari APBN, tentunya akan bisa disalurkan kepada pembangunan daerah di masing-masing. Itu barangkali Pak Sesden. Walaupun saya jurusannya fakultasnya tarbiyah, tapi insya Allah tentang anggaran saya paham Pak. Itu. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Dan mungkin sebagai sebagai kenang-kenangan dari saya, tapi nanti 2023 ya. Karena kan tinggal berapa hari lagi 2023 ya. Berapa hari lagi 2023? Awal atau akhirnya nanti, yang jelas tahunnya 2023. Insya Allah saya nanti akan mengalokasikan anggaran untuk sarana prasarana sosial berupa, tapi saya tidak mau walaupun saya menyiapkan ya, saya tidak mau walaupun menyiapkan, tetapi yang namanya orang kan tidak tahu. Nanti saya siapkan 1 unit mobil operasional kesehatan untuk Institut Agama Islam Cirebon ya, tentunya bersama-sama dengan Yayasan Islamic Center, karena di bawah naungan Yayasan Islamic Center. Insya Allah 2023, toh 2023 nya besok lusa sudah 2023. Adapun akhir Desember lagi wisuda lagi ya nggak tahu gitu ya. Tetapi insya Allah karena akan kita usahakan melalui bantuan sosial dari pusat. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.